Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2004 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop doa pada malam hari. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan di sini bahwa Raja Daud sekalipun dia adalah orang yang sangat berkuasa sebagai seorang pemimpin yang hebat, tetapi dalam kehidupannya betul-betul tidak lepas dari pergumulan hidup. Kita tahu bahwa Raja Daud ini adalah seorang yang sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan, tetapi saudara lihat kehidupannya, dia juga tidak luput dari persoalan, pergumulan, tantangan, tekanan di dalam kehidupannya. Betul, Raja Daud seorang raja yang berkuasa, tetapi saudara, kemarin kita sudah belajar bagaimana dia memiliki satu pergumulan yang berat dalam hidupnya, di mana Absalom anaknya ingin sekali menduduki posisi sebagai raja. Dia ingin menggulingkan ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud, dengan cara yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bagaimana Raja Daud memiliki satu pergumulan yang berat dalam kehidupannya, karena dia harus berhadapan dengan anaknya sendiri yang menginginkan kematian Raja Daud. Karena saudara, selama Raja Daud masih hidup, Absalom tidak akan pernah bisa naik tahta. Makanya satu-satunya cara adalah menghabisi ayahnya sendiri. Makanya saudara, Raja Daud memiliki satu pergumulan yang berat, karena dia berhadapan dengan anak kekasihnya, yaitu Absalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud tahu bahwa hanya Tuhan Allah yang setia. Hanya Tuhan yang sanggup menolong Daud dalam setiap persoalan hidup yang dia alami.
Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat, saudara perhatikan ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus, dengar ini baik-baik. Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan karena prestasi kita, bukan karena kita ganteng, cantik, kaya, bukan. Tetapi karena kasih karunia. Haleluya. Tuhan memilih saudara dan saya karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa, yaitu kasih karunia. Kita dipilih untuk diselamatkan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana senang ketika orang memilih dia menjadi kepala desa, ketika dia dipilih menjadi anggota DPR, menjadi baik itu wali kota, bupati, gubernur, terlebih lagi menjadi presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka boleh berbahagia, boleh bangga, karena mereka terpilih menjadi orang-orang yang menduduki posisi penting, menjadi pejabat dan lain sebagainya. Mereka boleh berbangga diri, tetapi mereka itu hanyalah pilihan manusia. Manusia yang memilih mereka sehingga mereka duduk dalam posisi penting dalam pemerintahan, di dalam masyarakat dan sebagainya. Mereka dipilih sehingga mereka menjadi pejabat. Mereka dipilih oleh sesama manusia. Tapi saudara dan saya patut berbangga, bersukacita, sebab saudara dan saya dipilih Tuhan untuk percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita hanyalah orang biasa. Kita mungkin bukan seorang pejabat, tidak masalah. Kita mungkin juga bukan orang yang berada, alias hidup sederhana, mungkin juga kita nggak punya apa-apa. Tapi yang terpenting, kalau kita boleh mengikut Yesus, melayani Yesus, itu berarti kita adalah orang-orang pilihan dari Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Karena saudara dan saya dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini perhatikan ayat 5. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Amin. Tuhan mau kita menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tubuh kita ini adalah bait suci. Kenapa kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan? Karena Allah kita, Allah yang maha kudus. Makanya Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang menjaga hidupnya tetap kudus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau tinggal di dalam hati orang yang masih dendam sama orang lain, masih sakit hati, masih berbuat hal-hal yang kotor, yang penuh dengan dosa, masih suka menonton film porno, masih suka main judi, masih pakai narkoba, masih suka berbuat zina dan lain sebagainya. Tuhan tidak tinggal dalam diri orang itu. Sekalipun dia pelayan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal di dalam diri orang itu. Karena apa? Hidupnya penuh dengan dosa. Tuhan mau saudara menjaga hidupmu, menjaga bait suci di mana Tuhan tinggal di dalam hatimu.
jangan cemari, jangan kotori dirimu. Saudara harus jaga supaya Tuhan betah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjaga hidupnya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, pasti apa yang dia katakan itu mengandung kuasa. Doanya pasti Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, pasti dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata cabul dalam perkataan lisannya. Saudara, saya percaya orang yang hidup dalam kekudusan pasti bicaranya firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan sudah senang dengan kehidupan kita, saya percaya saudara, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara minta, apa yang saudara cita-citakan, pasti Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang berkenan, kepada orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan menjaga hidup mereka tetap kudus, Tuhan berkenan, Tuhan mendengar doa mereka dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan doa, cita-cita mereka. Tuhan berikan bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari firman Tuhan ini, saudara perhatikan ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu mempersembahkan korban yang benar. Saudara, kita belajar dari Kain dan Habel. Mereka sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan, tetapi hanya satu korban persembahan yang diterima Tuhan, korban persembahan Habel. Sementara persembahan dari Kain ditolak Tuhan. Apa yang membedakan? Selalu saya katakan, perbedaannya adalah Kain hanya memberi sisa kepada Tuhan. Betul dia memberikan korban persembahan, tetapi itu tinggal sisa-sisa. Artinya itu bukan yang paling terbaik. Artinya begini, saudara panen mangga, lalu saudara kumpul mangga yang saudara petik, saudara jual semua, lalu saudara ingat, oh iya ya, saya belum memberikan untuk Tuhan. Lalu yang sisa-sisa itu, mungkin ada yang sudah pecah, ada yang tidak baik, itu yang dibawa kepada Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan terima nggak? Tuhan pasti tolak. Sama seperti dengan Kain, karena dia memberikan yang sisa, akhirnya ditolak Tuhan. Beda dengan Habel. Habel memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Hasil pertama, bukan hasil kedua, bukan sisa seperti yang diberikan Kain, tetapi hasil pertama. Artinya yang paling terbaik dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang sudah mengenal firman Tuhan tapi masih membawa persembahan seperti persembahan Kain. Dia nanti memberikan persembahan kalau sudah sisa-sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi untuk Tuhan, harus yang paling terbaik, harus yang pertama, yang sulung buat Tuhan. Amin. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kepada kita mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu, baik itu waktu, tenaga kita, terkadang juga dana kita untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkannya dengan cara yang benar. Saudara, ada banyak orang
apalagi di musim-musim kampanye seperti ini. Saudara, orang memberi, tetapi ternyata itu hanya modus supaya dia dipuji, supaya dilihat orang. Saudara, Tuhan mau kita memberikan dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Jadi kita nggak perlu pujian itu, karena Tuhan yang akan menilai kita dari hati kita, modus kita apa, motivasi kita apa ketika kita memberi. Apakah biar kita dipuji orang atau seperti apa? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan korban dengan benar. Artinya biarlah nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Jangan mencuri kemuliaan dengan mencari penghormatan manusia. Jangan. Tapi biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam pemberian kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita ini dipilih Tuhan karena kasih sayangnya, cintanya kepada kita, sehingga kita yang tadinya tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan itu, kita betul-betul menyadari diri kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang sangat dikasihi Tuhan. Saudara, yang kedua, kita belajar Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Jaga hidupmu supaya tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita mempersembahkan korban dengan cara yang benar. Kalau 3 hal ini kita miliki dalam hidup kita, saya percaya ayat 7 sampai ayat 9 itu akan menjadi bagian kita. Mari kita lihat ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Perhatikan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tanda berkat. Sudah perhatikan ketika doa berkat, selalu saya katakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara berkat. Berkat Tuhan akan saudara nikmati dalam kehidupan saudara. Jangan takut saudara, jangan khawatir dalam hidupmu. Sebab kalau sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan pasti berkati dalam kehidupan kita. Ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini semua janji-janji berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita tahu, menyadari diri kita, bahwa kita ini dipilih karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya percaya saudara, kita akan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Jaga hidupmu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga saudara, Tuhan mau kita mempersembahkan korban dengan cara yang benar. Persembahkan hidupmu, tubuhmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun rumah tangga mereka sedang ada dalam pergumulan persoalan, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Rumah tangga mereka, hubungan suami istri dipulihkan. Orang tua dengan anak hubungannya dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan semua pendengar dibuat beruntung dan berhasil. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.
Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.